Saya beberapa waktu yang lalu meeting dengan seorang owner hotel. Jadi saya sering banget ketemu dengan owner-owner hotel. Jadi owner hotel itu bukan operator ya. Maksudnya gini, saya bilang ketemu dengan owner hotel itu bukan artinya saya ketemu dengan ownernya Aston, ketemu dengan ownernya Pullman, bukan. Saya ketemu yang punya bangunan. Jadi cara kerjanya gini, ada orang punya tanah, dia bangun hotel, lalu kemudian hotelnya itu dioperate, dikelola oleh Aston, oleh Pullman, oleh Amaris, oleh Harris, oleh Hyatt. Seperti itu cara kerjanya. Jadi ketika saya bilang saya ketemu ownernya, ya ketemu dengan ownernya, bukan pengelolanya. Seperti itu. Jadi ketika saya ketemu dengan owner, nah ini curhatannya banyak banget. Apalagi kalau kemudian saya ketemu dengan owner-owner hotelnya yang masih kelas budget, curhatannya banyak banget. Jadi beberapa waktu yang lalu ini saya ketemu dengan owner hotel itu di daerah Jawa Barat. Dia punya sekitar 80 kamar. Nah ini menarik banget. Kenapa? Karena dia cerita awal-awal buka hotelnya rame dan segala macam, tapi kemudian makin lama makin sepi dan puncaknya adalah ketika COVID terjadi, COVID-19 terjadi, itu ambles banget, bener-bener anjlok banget okupansi rate-nya, dan sampai sekarang itu masih kalau dia bahasanya do-re-mi. Jadi do-re-mi itu maksudnya paling okupansinya 10, 20, 30% setiap harinya, yang mana itu sangat-sangat pas-pasan banget, bahkan kurang untuk bisa bayar biaya operasional. Hasilnya apa yang terjadi? Dia mulai tuh ngurangin pegawainya. Dan karena terjadi pengurangan pegawai, maka pemeliharaan bangunannya pun kualitasnya berkurang. Nah, ketika kualitas bangunannya berkurang, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah hotelnya makin rusak. Ketika hotelnya makin rusak, apa yang terjadi? Tamu makin males datang. Ketika tamu makin males datang, yang terjadi adalah apa? Ya, betul banget. Omsetnya menurun sehingga harus mengurangi pegawai lagi dan hotelnya makin lama nggak terawat. Nah, inilah yang kalau saya dan tim saya itu nyebutnya sebagai the spiral of death. Pusaran kematian. Nah, jadi makin lama makin rusak aja tuh, udah maju kena mundur kena, udah kayak buah si malakama, mau ngapa-ngapain salah. Karena serba salah. Mau naikin jumlah karyawan untuk maintenance hotelnya supaya lebih bagus lagi, yang terjadi apa? Nggak punya duit buat bayar karyawannya, nggak punya duit. Tapi kalau misalnya dibiarin aja hotelnya makin lama makin rusak dan duitnya makin habis. Ini terjadi banyak banget sebetulnya. Dan lalu kemudian saya tanya, kalau saya ketemu owner, saya pasti tanya, kira-kira kenapa Pak? Kok okupansinya menurun? Dia bilang, ya kayaknya karena ekonomi global nih lagi turun, karena ekonominya turun. Nah di sana saya udah mulai kayak, wah ini saya yakin si bapak ini pasti tidak mengerti hotel. Karena ternyata benar, ketika saya tanya, bapak ada bisnis lain nggak? Ya dia bilang, dia punya beberapa usaha lainnya yang sebenarnya usahanya maju-maju aja. Dan menurut saya sangat wajar. Dia adalah seorang pengusaha yang lumayan sukses. Kenapa? Karena dia bisa punya hotel 80 kamar. Kalau dia bukan pengusaha, dia bukan profesional yang sukses, dia bukan dokter yang sukses, dia bukan profesional lah. Atau dia bukan pengusaha, dia nggak akan mungkin bisa punya properti hotel 80 kamar. Kan logikanya begitu. Nah saya tanya, bisnis bapak bagaimana? Naik apa turun? Dia bilang, bisnis saya sih baik-baik aja. Di sana udah mulai menurut saya. Nah itu udah menjawab tuh statementnya sendiri. Dia bilang, bisnisnya baik-baik aja, tapi hotelnya menurun karena ekonomi lagi nggak baik-baik saja. Nah itu udah yang namanya, udah kontradiktif tuh. Nah saya tanya lagi, hotel ini ada manajernya Pak. Kita ngobrol sama manajernya. Akhirnya manajernya dipanggil dan saya tanya, kenapa kok okupansinya rendah sekali? Manajernya bilang, ya karena ekonomi Pak, kondisi ekonomi kan lagi nggak bagus sehingga orang-orang juga tidak belanja, tidak mau nginep di hotel. Nah, saya nggak bilang ke kedua orang ini, ke owner dan manajernya, saya nggak bilang bahwa jarak 5 kilometer dari sana saya punya hotel, saya ngelola satu buah hotel jarak 5 kilometer dari sana. Hotel yang saya kelola di sana, ini daerah Jawa Barat. Kota kedua lah, second tier lah. Kalau kota besarnya kan Bandung misalnya, Bogor. Nah, ini kota keduanya lah, kota di bawahnya Bandung, di bawahnya Bogor lah. Tapi masih di daerah Jawa Barat. Sebenarnya saya di 5 kilometer dari sana ada satu hotel yang saya kelola. Dan hotel yang saya kelola itu penuh banget. Saking penuhnya,
sampai ownernya itu extend nambah kamar. Dari yang awalnya 30 kamar nambah 20 lagi, sehingga nanti lebaran 2025 diharapkan udah bisa beroperasi tuh. Udah jadi 50 kamar. Nah, di saat hotel yang saya kelola jarak sekitar ya nggak nyampe 10 km lah, sekitar 5 sampai 10 kilometeran. Itu hotelnya full okupansinya di atas 90%, tapi ada satu hotel yang okupansi rate-nya 10 sampai 30% menyalahkan ekonomi global. Kenapa nggak sekalian aja nyalahin karena Donald Trump makan Indomie. Nah, karena Donald Trump makan Indomie makanya okupansinya turun. Kan maksud saya gini, itu udah nggak nyambung. Maksudnya nggak nyambung tuh, nggak ada relevansinya sebetulnya kondisi ekonomi global dengan okupansi hotel budget. Sekali lagi ini hotel budget. Kalau misalnya kamu ngelihat ada berita mengatakan oh pasar hotel menurun, itu saya yakin banget yang dimaksud dengan pasar hotel menurun itu adalah hotel bintang 4, bintang 5. Salah satunya adalah kenapa? Karena pemerintah itu mengurangi spending mereka. Jadi yang awalnya mereka meeting, rapat banyak di hotel, sekarang mulai dikurangin sehingga okupansinya menurun, dan buat saya itu masih oke. Alasannya masih bisa diterima. Tapi kalau kita bicara hotel budget, di mana hotel budget ini adalah ya tamunya adalah masyarakat sekitar atau masyarakat dari luar kota yang mau datang ke kota tersebut, mereka perlu akomodasi, itu sebenarnya nggak akan habis marketnya. Bayangin 80 kamar. Kalau misalnya dari satu kota dan kota-kota sekitarnya itu jumlah masyarakatnya anggap aja 500.000 aja. 80 kamar itu kan kecil banget persentasenya. Kalau tidak bisa diisi minimal 80% okupansi, itu ada yang salah dengan pemasarannya sebetulnya. Satu, mungkin yang salah pemasarannya. Kedua, nah ini yang agak sensitif. Kedua, mungkin tamunya ada tapi nggak dilaporin. Mungkin ya, bisa jadi. Karena balik lagi, seorang owner kalau dia bukan orang yang full time di dunia perhotelan, bagaimana dia bisa mengontrol tamunya datang, tamunya keluar, apalagi tamu-tamu yang bayarnya cash misalnya. Yang kita tahu di daerah masih banyak tuh yang tergantung dengan cash, yang belum punya kir segala macam masih banyak tuh. Nah, bagaimana seorang owner bisa mengontrol? Nah, itulah kenapa makanya saya selalu menyarankan bahwa sebuah hotel sekecil apapun atau cuma punya satu misalnya, lebih baik dikelola oleh operator yang profesional. Lebih baik dikelola operator profesional yang sudah punya sudah punya reputasi, sudah punya track record yang bagus mengelola banyak hotel. Kenapa? Karena kalau misalnya dikelola, misalnya gini, oh saya udah punya manajernya siapa? Adik saya, adik Anda orang hotel bukan, ya sama aja bohong. Ya memang dia profesional dalam arti dia dibayar gitu ya, digaji, dikasih bonus segala macam, profesional iya, tapi dia bukan pengelola yang punya track record. Itu satu. Yang kedua, manajer saya ambil dari bintang 4 kok, dari Aston, dari Harris, dari bintang 5 kok, ini tamatan Pullman Ritz-Carlton. Pensiunan atau ex karyawan Grand Hyatt diambil, direkrut untuk ngerjain hotel budgetnya si owner misalnya. Pertanyaan saya simpel, saya selalu tanya, dari mana Anda tahu sebagai owner kalau dia nggak curang? Nah, bagaimana sistem pengawasannya? Karena gini, saya yakin 80%, 90% orang itu baik. Saya yakin baik. Tapi Anda kalau ketemu dengan yang 10% yang tidak baik, itu amsyong banget, itu zong banget pertama. Yang kedua, saya yakin 90% orang itu baik. Tapi manusia itu gudangnya khilaf. Jadi dia bisa lupa, dia bisa tergoda segala macamnya. Dan ketika ada kesempatan, dan lagi khilafnya datang, lagi setannya datang, lagi ada kesempatan, dia akan main di sana. Lalu kemudian sekali main, sekali nyolong, sekali curang, tidak ketangkep. Wah, ini rasa ingin mengulanginya besar sekali. Nah, ini yang kemudian saya selalu bilang ke teman-teman hotel owner. Sebaiknya cari operator yang profesional. Saya nggak bilang harus ke saya, nggak. Tapi kalau mau ke saya silakan, kita bisa diskusi. Tapi nggak harus ke saya. Kemanapun boleh. Kemanapun silakan. Yang penting harus dikelola profesional. Kenapa?
Hotel 80 kamar dengan luasana sekian itu investmentnya minim-minim ngebangunnya ya. Ngebangunnya itu bisa 20-30 miliar atau bahkan mungkin 50 miliar tergantung di mana dia di dalam sebuah kota. 50 miliar anggap misalnya. Yang terjadi apa? Invest 50 miliar baru jalan 1 tahun itu pasti belum balik modal. Ini hotel pasti belum balik modal. Tapi kemudian kamar udah mulai turun dan akhirnya ya udah 50 miliarnya nggak balik. Sayang banget. Sayang banget. Makanya sekali lagi saran saya pakai operator yang profesional. Nah, kalau misalnya mau coba mengkaji dengan operator saya, silakan nanti saya akan taruh nomor telepon tim kami di bawah di description. Nanti silakan hubungin aja di WhatsApp aja, nanti kita bisa atur waktu ketemuan, kita bisa survei hotelnya, kita akan berikan beberapa masukan. Kalaupun nanti mau pakai yang lain, silakan, nggak apa-apa, dengan senang hati kami akan bantu juga. It's okay. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini, subscribe YouTube channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.